Jujur, pertama kali suamiku lihat ibunya sedih waktu bilang, aku meh rabi, aku mau menikah. Lah mana calonmu? Karena kan kita memang nggak ngenalin ke keluarga masing-masing. Baru mau nikah baru kita bilang, tuh calonku tapi beda agama. Nanti kamu sendiri loh. Kamu hidup bersama tapi kamu kayak dalam kesendirian karena itu tadi nggak bisa ibadah berdampingan, terus ada beberapa hal yang kita beda paham. Hai teman-teman, balik lagi di Singgah Untuk Pergi. Dan seperti biasa di episode kali ini kita akan berbagi perjalanan yang mungkin teman-teman ngerasa relate tentang pengalaman-pengalaman atau permasalahan-permasalahan yang akan diceritakan. Well, sebelumnya aku nggak bosan-bosan buat ngingetin jangan lupa selalu pakai maskernya, jaga kesehatan. Kalau sekarang memang udah mau vaksin aja nggak apa-apa. Tapi yang jelas tetap nomor satu prokesnya, protokol kesehatan itu yang utama. Oke, langsung aja. Sebenarnya aku ketemu sama seseorang ini itu nggak sengaja karena nemu salah satu tweet dia di Twitter. Terus aku ngerasa, wow, ini satu perjalanan yang menarik karena apa ya? Mungkin kalau kita ngerasa ini tuh sebenarnya ada di tahap pacaran aja nih, nggak sampai ke jenjang pernikahan. Nah, tapi seseorang ini itu berhasil melewatinya sampai ke jenjang pernikahan yang menjadikan perjalanan ini patut untuk kita dengarkan. Langsung aja kita tanya-tanya bareng sama Elizabeth. Hai. Halo, Mas Ayu. Boleh sapa teman dulu dong yang di sana. Halo semuanya. Oke. Apa kabar Elis? Baik, sehat. Ini habis vaksin. Habis vaksin. Iya. Oke, Elis sudah vaksin guys. Jangan lupa vaksin ya teman-teman ya. Kalian kapan? Oke, well, berarti kamu sekarang kerjaannya di kantor apa WFH? Ini WFH. Oke, maksudnya menurut apa ya keadaan sekarang? Iya, karena kan udah 1 tahun ini sih WFH. Oke. Dan pekerjaannya memang nggak masalah banget nih kalau maksudnya dikerjakan di rumah pun bisa. Sejak sebelum waktu ngantor pun kadang-kadang kerjain di rumah juga nggak apa-apa. Oke, gitu. Enak banget dong. Ya ampun, dream job banget nggak sih? Kayak maksudnya ya, bisa kerjain sekalian di rumah. Ketemu anak. Iya, betul. Terus juga kerjaan rumah nggak keteteran gitu ya, kan. Keteteran sih. Tetap aja ternyata. Ya udah, itu memang seorang ibu ya memang harus kepala jadi kaki di kepala gitu. Anyway, Elis, kemarin tuh aku ketemu Elis nih, aku ceritain lagi hal yang nggak sengaja gitu kan. Karena aku lihat salah satu tweet di Twitter soal pernikahan beda agama yang literally beda nyebrang banget gitu, bukan kayak sebelahan. Biasanya sebelahan nih mungkin bisa bilang Kristen Katolik gitu ya, tapi ini Katolik ke Muslim gitu, ini kan beda banget gitu. Terus aku kayak langsung DM si Elis gitu kan, DM mau nggak cerita gitu. Ternyata Elis ini adalah salah satu temennya teman aku gitu. Jadi aku punya teman SMA, ternyata Elis ini temennya gitu. Dan wow, gayung bersambut dong. Nggak juga sih. Jadi kayak dimudahkan aja gitu. Kita waktu ketemu, kita atur jadwal, akhirnya bisa. Tapi tetap dengan protokol kesehatan aja, kita nggak boleh sedekat itu gitu. Jadi ya gitulah, kita akan memulai sebuah ceritanya. So, apa yang mungkin aku bakal tanya ke Elis sih, sebenarnya pernikahan buat kamu tuh apa sih? Pernikahan sebenarnya kalau buat aku ya, pernikahan tuh jelas. Sebenarnya aku punya trauma soal pernikahan. Oke. Karena kedua orang tua aku berpisah waktu aku masih usia 5 tahun. Berpisahnya nggak yang baik-baik. Aku tahu mereka di pengadilan cerai itu enggak. Karena kan Katolik nggak bisa cerai nih ya, Kak. Yes. Katolik nggak bisa cerai, jadi aku benar-benar tahu yang gimana mama meninggalkan rumah, lalu dia membina rumah tangga baru, dan sama sekali nggak pernah kontak dengan kami hingga aku usia 18 tahun apa 17 tahun gitu dia baru berani telepon. Itu pun karena Masku sempat ke Surabaya, ya emang beliau di Surabaya ya. Oke. Jadi beda kota nih? Iya, udah beda kota karena kan aku di Jogja, di Jogja, dia di Surabaya, pindah
sejak menikah lagi itu. Oke. Nah, baru itu waktu aku kuliah semester 1 dia baru bener-bener telepon, berkontak, ya cuman sekedar tanya kabar sih sampai sekarang. Nah, sejak itu ya ada rasa apa ya? Yakin nggak sih mau nikah aku ke depannya? Karena melihat kondisi itu udah cukup sakit gitu loh. Karena posisi aku melihat bagaimana ayahku berjuang sampai membesarkanku sampai sekarang ini. Kalau bagiku, kalau kamu beneran nggak bisa komitmen, mending nggak usah nikah sih. Oke. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa Iya. Elis kasih tahu gitu ya. Kalau misalnya kamu emang nggak komitmen, kenapa kamu harus milih itu? milih untuk menikah Iya. gitu ya. Lebih baik nggak usah, karena kalau nikah kan kita komitmennya nggak cuma sama 2 orang, nanti ya pasangan kita ya sama keluarga, sama lingkungan sekitar, sama maksudnya banyak kalau yang udah punya dipikirin. anak, iya banyak yang dipikirin. Oke. Terus sampai pada akhirnya ya biasa pacaran. tapi maksudnya kamu pacaran selalu sama yang beda agama nggak sih? Soalnya kan ada nih maksudnya beberapa teman-teman gitu ya yang mungkin ngerasa aduh aku tuh kenapa sih selalu punya pacar tuh yang beda agama gitu. Padahal tuh sebenarnya mungkin kalau aku ke gereja, kalau aku mungkin ke masjid, itu mungkin akan nemu aja. Ya, tapi nemu kenapa aja, sih ya. aku tuh dihadapkan sama orang yang atau pengen serius sama orang beda agama gitu? Sebenarnya aku pacaran tuh 4 kali. Dari 4 ini yang Katolik cuma 1. Oke. Tepuk tangan. Jadi ini Tiganya- membuktikan emang beneran tadi kan aku Iya. bilang kayak kalau misalnya once kamu pernah pacaran sama orang yang beda agama tuh pasti berikutnya tuh kemungkinan besar kamu akan pacaran sama orang beda agama. Iya. Jujur aku dulu lumayan ya nggak aktif banget sih, tapi aktif lah di gereja. Kayak lektor ya, lektor itu tahu kan lektor yang baca kitab suci, Yang baca kitab suci di gereja. setiap misa gitu. Terus juga mendampingi anak-anak sekolah minggu. Wow. Jadi ya sempat berpikir bisa lah dapet yang seiman nih. Oke, maksudnya usaha Ya, ada kamu, harapan lah. usaha kamu untuk kasih itu tuh ada Iya. gitu ya. Terus. Tapi kenyataannya seiring berjalannya waktu dari kuliah terus kerja, ya cocoknya sama, maksudnya kenanya dapet yang beda agama. Oke, maksudnya waktu itu kamu kan pacaran 4 kali, yang 3 kali itu sama orang yang beda agama. Maksudnya sama yang 3 kali Islam, Katolik, terus Islam, Muslim. Iya. Iya kan, maksudnya berarti kan tiga kali sama orang yang beda agama Iya, nih. Nah itu kamu kan udah ngerasa bahwa aku tuh kayaknya kliknya tuh sama orang yang beda agama gitu loh. Itu apa sih yang kamu lihat gitu mungkin, atau apa yang kamu rasain gitu? Dulu nggak pernah mikir ini sih, nggak pernah mikir di agamanya beda, karena ya aku nggak punya cita-cita untuk bener-bener bisa menikah gitu loh. Oke, Karena oke. Ya, kayak pacaran-pacaran based on trauma aja. ya, kayak udah jalani aja, nggak mikir sampai ke depan-depan. Cuman sejak kerja di Solo, kan dari kuliah di Jogja, Yeah. terus pindah di Solo, walaupun udah biasa sendiri nih, cuman kayak merasa kesepian, udah mulai rasain yang namanya, oh jadi orang-orang nikah tuh selain bisa sih buat, kalau untukku mengobati rasa sepi, rasa rindu dengan keluarga. Oke. Gitu. Iya, Dari situ ya aku coba untuk serius, dan kebetulan atau keberuntungan sih dipertemukan dengan teman sekantor. Oke. Teman sekantor itu ya nggak nyangka sih, karena beneran kita beda desk. Aku di kanal selebritis dulunya, dia olahraga sepak bola. Oke, both of you jurnalis berarti. Iya, Oke. jurnalis. Kita bisa ketemu tuh karena ada di kantor itu ada kayak kegiatan futsal bareng. Oh iya, olahraga bareng gitu ya di kantor. Gitu. Nah dari situ mulai kontak dan rasa nyaman aja, kayak nggak pacaran. Oke, tapi kayak maksudnya dengan sama orang ini tuh kayak ngerasa lengkap gitu, maksudnya nggak kesepian juga enggak. Iya. Terus kayak bisa ngertiin kamu gitu. Karena kalau dulu aku punya pacar tuh toksik gitu loh, toksik dalam artian Oke. entah mereka yang cemburuan, selalu dapat pacar yang cemburuan dan posesif. Oke. Sementara suamiku sekarang ini bener-bener udah syarat pertama nggak posesif, oke, di dia ada. Oke, jadi kan kamu ya checklist Iya, gitu ya? kayak ada Oke. checklistnya gitu. Maksudnya pengalaman dari sebelum-sebelumnya yang pacar-pacarmu mungkin toxic, posesif, etc. itu, terus kamu checklistin di suami kamu. Iya. Kayak misalnya dia nggak posesif, dia nggak posesif, cemburuan. nggak cemburuan. Terus yang kedua nggak ribet. Aku nggak Oke. suka cowok ribet.
Karena aku udah ribet. Iya. Kalau punya cowok ribet nanti tambah gimana? Double ribet tuh pusing ya. Terus? Pusing. Terus yang ketiga ya dia benar-benar nunjukin nerima aku apa adanya. Terus ya kasih sih, cintanya kayak mengalir seperti sungai. Sorry banget kalau mungkin jomblo yang lihat ini nggak bakal bisa relate soal apa yang namanya cinta dan kasih. Terus. Ya dari situ aku kayak ngerasa ini bakal bisa lah jadi jodohku. Kalau nah, tapi ya itulah kita punya kendala dari awal tahu kita beda agama. Dari situ. Maksudnya dia pun juga sadar ya? Iya, udah sadar. Sejauh ini kan ya selama pacaran dia maulah nganterin ke gereja. Terus aku pun juga kalau dia waktunya sholat Jumat, aku ingetin sebisaku. Karena kalau kita berdua jujur nggak terlalu masuk ke ranah agama masing-masing, karena bagiku dan suami agama itu sesuatu yang pribadi banget. Dan nggak bisa semua orang masuk dalam apa yang kita imani, apa yang kita percaya itu. Jadi kayak kamu dan suami beranggapan bahwa ya agama tuh apa aja gitu. Yang penting relation sama Tuhan tuh cuman jadi privasi kalian masing-masing. Iya, jadi privasi kita masing-masing. Terus. Nah dari situ akhirnya inilah ada percakapan di mana yang kita tuh beda agama loh. Kita yakin mau bareng. Terus ya nanti selamanya ya bakalan beda agama. Jujur kalau dari aku, kamu tahu aku gimana, aku nggak bakalan ngalah. Aku dari awal aku sudah menegaskan aku tidak akan mengalah, karena agama ini pertama, selain aku udah yakin sejak kecil, aku tuh orang yang gini loh Mas Ayu, aku melakukan sesuatu harus ada alasan. Gitu. Aku nggak ada alasan untuk meninggalkan hal yang udah aku imani sekarang. Jadi sampai kapanpun ya aku akan berteguh. Sementara dia dari awal nggak pernah lah nawarin kayak nggak pernah ngasih option. Iya, nggak pernah ngasih pertanyaan kayak yang kamu mau nggak suatu saat kita bisa ibadah bareng gitu-gitu. Nggak pernah sih sejauh ini, sampai sekarang pun nggak. Dan sekarang kalian udah menikah berapa lama? 3 tahun. Masih ini ya, masih usia jagung. Masih seumur 3 jagung. tahun, tapi maksudnya berani untuk ngambil komitmen ini tuh berat loh. Maksudnya kayak ini tuh harus yang benar-benar apa sih ibaratnya kayak kalian tuh yakin berdua gitu loh. Bukan maksudnya berjuang berdua. Kalian tahu udah itu beda agama. Maksudnya kan sekarang kalau mungkin kita ngelihat ke society gitu ya, pasti banyak banget stigma yang kamu yakin nggak mau diimamin? Kamu yakin nanti anakmu bingung loh milih agama yang mana? Harus mengimani siapa? Terus kayak biasanya kan yang paling, mungkin aku bisa bilang yang paling rame itu kan pasti keluarga besar ya. Ya nggak sih? Maksudnya kalau misalnya sama orang tua pasti ditanyain kayak, oke, pacarmu agamanya apa gitu? Oh, agamanya X. Oke, sama. Kalau sama tuh bisa aja tuh kayak mulus-mulus aja mungkin gitu loh. Tapi kalau ini kan special case nih, yang kamu juga kalian berdua udah tahu, kalian berdua udah ngerti bakal ke depannya mungkin kalian tidak akan meninggalkan Tuhan masing-masing. Terus langkah apa yang kalian berdua tuh ambil gitu loh, mungkin untuk meyakinkan atau apa? Kalau untuk meyakinkan keluarga ya, kalau keluarga sih jelas di awal udah ada pertentangan. Jujur pertama kali suamiku lihat ibunya sedih waktu bilang aku meh rabi, aku mau menikah. Lah mana calonmu? Karena kan kita memang nggak ngenalin ke keluarga masing-masing. Baru mau nikah baru kita bilang itu calonku tapi beda agama. Terus ya dari pihak keluarga adalah keinginan, apa kamu nggak mau usaha supaya dia ikut kamu? Kowe iki lenang loh, kamu laki-laki, harusnya kamu bisa membawa istrimu ikut kamu. Gitu. Cuman mas suami berteguh bahwa kalau aku maksa sekarang malah kedepannya nggak baik, karena mungkin dia bisa nih mualaf. Nah di pikiran suamiku ya, mungkin dia bisa mualaf tapi kedepannya malah nggak menjalankan agama atau gimana, tidak mengimani hal itu, nanti kan juga nggak baik
nggak baik ke depannya gitu. Terus ya keluarga sempat ya sakit hati, mungkin sakit hati atau kecewa karena suami juga anak pertama toh. Anak pertama. Jadi yang kayak benar-benar kita udah mau menyerah. Kita udah mau nyerah gitu. Sama kalau aku sendiri dari keluargaku karena ayahku kan udah nggak ada, ibu nggak ngurus ya. Jadi cuman sama Pak De Bude, keluarga dari ayah. Mereka lebih ke menyerahkan, membebaskan, cuman ya tetap berharap suatu saat suami bisa dibaptis. Ya wajar ya, namanya juga orang tua. Karena ya kita nggak bisa menjejali pikiran kita ke mereka. Gitu. Ya cuma bisa ngasih pemahaman, ya udah dijalanin aja sejauh ini kayak gitu. Itu dari keluarga. Terus ketika kalian sudah selesai dengan keluarga masing-masing nih, maksudnya suamimu dengan keluarganya yang mungkin dia ada perasaan itu, keluargamu juga mungkin ada sedikit pertentangan seperti itu gitu. Terus apa yang membuat mungkin kalian berdua tuh udah yuk berdua aja gitu? Kayak kita bisa kok gitu. Suamiku bilang kayak gini, kalau Tuhan udah mempertemukan, Tuhan pasti kasih jalan. Itu sampai sekarang kalimat itu selalu aku ingat. Dalam arti ya Tuhan udah, entah ini berkah, entah ini ujian, ya udah pasti ada jalannya gitu. Kita untuk apa ya, sebenarnya kayak udah yang sempet hopeless, sempet ya udah apa kita nggak usah menikah tapi tetap hidup bersama. Tapi apakah di sini ada mungkin pilihan-pilihan kayak ya, gitu ya? Cuman kan nggak bisa ya, karena norma sosial dan norma agama di sini tuh nggak tidak memungkinkan untuk itu. Terus ya udah kalau mau ya tetap sendiri-sendiri. Cuman aku kasih ke pemahaman ke dia kalau di sini bisanya nikah secara Katolik. Kamu berkenan apa enggak? Kamu bersedia apa tidak? Tanpa mengubah status agama, tanpa mengubah KTP. Ya dia sempat nggak yakin bisa apa, mungkin nggak sih bisa ini ya apa? Bisa mengubah tanpa mengubah KTP. Ya, bisa menikah tanpa menyeragamkan KTP, menyeragamkan identitas. Tuh. Terus ya kita ngikutin prosedur semua untuk menikah, kita ngikutin prosedur. Dan emang sempet sih ada kendala, kesulitan waktu di kelurahan, di kecamatan, karena kan sejauh ini mereka merasa belum ada kasus sama kayak kita. Padahal kalau di gereja Katolik memang bisa menikahkan beda agama, menikah campur ya dengan konsekuensi khusus kayak gitu. Ya udah kita menjalani itu semua, menjelaskan dengan sederhana ke keluarga suami itu nanti prosedurnya gimana, acaranya kayak gimana, prosesinya gimana, kita jelasin satu persatu. Ya nentuin tanggal, ya udah. Apa sih yang menurutmu membuat kamu sedih ya waktu itu? Maksudnya kan ada pasti perasaan-perasaan yang kayak kenapa sih harus kita yang beda, atau kenapa sih ini harus jadi masalah yang besar gitu? Ada nggak sih hal-hal atau waktu atau mungkin omongan orang yang bikin kamu down saat itu? Ada, tentu ada. Cuman kita berusaha luweh, berusaha abai. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang. Yang kita bisa ya usaha menyenangkan diri sendiri. Karena kita udah yakin, ya ayo aja. Gitu. Maksudnya boleh tahu nggak apa dulu yang kata-kata yang mungkin bikin kamu mikir lagi kalau misalnya iya nggak sih dia jodohku, atau iya nggak sih kita akan menikah beda agama gitu? Kalau dari suamiku, yaitu yang tadi aku jelasin ke kamu, kayak yang masa kamu laki-laki nurut sama istri, nurut sama calon istri, masa kamu nggak bisa nuntun wanitamu? Tuh, kalau dari aku, nanti kamu sendiri loh. Kamu hidup bersama, tapi kamu kayak dalam kesendirian karena itu tadi nggak bisa ibadah berdampingan. Terus ada beberapa hal yang kita beda paham, selisih paham. Cuman ya sempat mikir sih, gimana ya nanti ke depannya ya. Emangnya bisa kayak gini. Cuman ya udah gas aja. Kalian udah berkeyakinan ya untuk maksudnya ya udahlah aku
yakin dengan ini, apapun itu dijalani berdua gitu. Iya, apapun itu dijalanin berdua. Dan sejauh ini nggak pernah sih ada masalah gara-gara ini beda Soal agama. prinsip Ya masalah rumah itu ya? tangga ada, masalah kecil-kecil. Cuman nggak pernah masalah Soal nyenggol soal iya itu nyenggol ya? soal agama nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke. So apa you both knows kalau ya udah ini tuh emang masalah awal yang kita udah tahu, jadi nggak ada nih nanti masalah-masalah yang menyangkut hal ini gitu. Mungkin masalahnya tuh masalah rumah tangga gitu, maksudnya masalah yang nyangkut agama tuh nggak ada gitu. Iya, kayak ibaratnya ya udah semua orang udah tahu kita nikah beda agama, terserah orang mau bilang ini nggak sah atau ini berdosa, kan yang ngejalanin kita. Emangnya kalian tahu surga nerakanya masing-masing gitu. Kan kalau katanya Romo Mangunwijaya yang kemarin quotes-nya lagi hits nih, ngapain mikirin surga neraka, orangnya kamu bisa jadi manusia. Oke, it's so deep. Asli deh itu ketampar banget gitu. Apakah kamu sudah sempurna dan paham Iya. menjadi manusia? Oke. Terus aku penasaran soalnya di Twitternya dia tuh kayak dia Alice tuh benar-benar menjelaskan bahwa seperti ini loh prosesnya untuk menikah beda agama gitu. Nah waktu itu yang paling susah tuh ada di part mana sih? Selain sipil ya, maksudnya kalau atau sipil yang paling susah nih? Paling susah sipil. Oke, justru sipil yang paling bikin susah. kayak pengen nangis, pengen udah ini gimana caranya, atau cari calo atau gimana, sampai dah pusing banget itu ngurus administrasi karena nggak selesai. Oke. Posisi kita berdua kerja harus sambil ngurus itu jalan kayak yang ini kapan selesainya. Kayak ini misalnya satu masalah selesai ada lagi padahal pengen nikahnya November gitu. Tapi ngurus di sipilnya berapa lama tuh sebelum ke November itu? Sebulan ada, ngurus surat-surat dari RT, RW, semuanya sebulan. Oke, iya. Paham sih. Karena kan harus bolak-balik toh, bolak-balik, terus nggak mesti juga ketemu orangnya. Oke. Tuh, jadi ya beneran harus meluangkan waktu panjang sih untuk ngurus itu. Oh iya, kalau sekarang ini kemarin kan aku kan tulis ini tweet di Twitter. Terus ada beberapa yang sharing, ada juga yang cerita pengalaman mereka udah bisa nikah beda agama dengan 2 cara. Oke. Ya, maksudnya 2 cara gimana? Jadi dia pemberkatan, dia juga akad. Dan itu boleh? Boleh secara apa dulu nih? Kalau menurutku boleh. Oke. Ya, boleh secara diakui dari negara atau agama kalau dari masing-masing negara gitu? nanti dapatnya kayak akta pernikahan. Jadi akta pernikahan itu kayak bentuknya kayak akta kelahiran sih, bukan buku nikah ya. Bentuknya kayak akta kelahiran yang mengeluarkan catatan sipil dan tetap dari gereja. Kalau aku tetap dari gereja. Oke, jadi sebenarnya nikah dengan 2 cara ini adalah untuk melegakan kedua belah pihak ya. Kayak oke, gue nikah di gereja, tapi gue juga nikah di masjid misalnya gitu, misalnya. Oh, oke. Jadi udah bisa ya? Bisa dengan bantuan ICRP. ICRP, yes. ICRP itu Indonesia pokoknya yang salah satu pengurusnya namanya Ahmad Nurkolis. Itu di beberapa media udah bahas itu sih. Oh, oke. Dia concernnya ke hal ini ya? Iya. Pernikahan beda. Oh, I see. Gak cuma pernikahan beda agama, juga sering ada kayak sarasehan lintas agama, lintas budaya. Oke. Dia tokoh agama ya intinya ya. Oke. I see. Aku yang berarti baca guys. Oke. Well, berarti menikah di 2018 ya? 2018 berarti sekarang udah 3 tahun. 3 tahun dong. 3 tahun dong. Terus 3 tahun. Mau 3 tahun. Oke. Terus anak sekarang umur 2 tahun. Wow, langsung ya. Langsung loh. Oke, siapa namanya? Namanya Agni, cewek ya? Iya, cewek. Cewek. Oke, Agni pasti lucu banget sih. Terus waktu hamil gitu ya. Terus gimana sih cara Alice dan suami untuk menjelaskan nantinya ke Agni? Kalau dari hatiku, dari paling dalam, sampai besok pun aku tetap ngasih kebebasan ke dia. Kamu mau ikut ayahmu, kamu mau ikut mamah, silahkan. Mau beda prinsip dari kita ya boleh, di luar
Kristen, di luar Katolik, Islam juga boleh. Oke, yang penting jadi manusia yang baik. Iya, yang penting jadi manusia yang baik. Cuman karena sekarang ini kondisi kan masih tinggal dengan mertua, ya aku menghormati apa yang mereka imani, dalam artian ketika kakek neneknya Agni ngajak Agni untuk ibadah, ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Oke, itu pengenalan agama karena saudari Dini. Walaupun dia masih 2 tahun, menurutku dia udah harus tahu ketika ada orang nih tetangga ngajak, ayo dek, mamanya diajak sholat, langsung aku tegesin, adik, kalau mama kemana? Ke gereja. Kalau ayah ke masjid. Adik boleh ikut ayah, adik boleh ikut mama. Itu kebebasan adik, terserah. Sekarang adik masih tahap belajar, ya silahkan belajar apapun itu. Ya walaupun di dalam hatiku tetap ada keinginan suatu saat dia ikut Katolik, karena ya itu takut akan kesendirian, kesepian. Cuman melihat cinta yang diberikan suamiku, anakku, keluarga sekitar, aku rasa aku nggak perlu secemas itu. Gitu, karena sejauh ini benar-benar aku mendapat support, ya ini cinta ini. Oke, kita kan tahu ya, sebagai perempuan itu mungkin hatinya tuh lebih sensitif gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dilontarkan dari keluarga atau dari tetangga mungkin. Terus tanggapan kamu gimana dulu waktu ada banyak stigma atau banyak omongan nyinyir tetangga soal kamu menikah beda agama gitu? Pertama kali dapat komentar, dapat pertanyaan dari orang-orang sekitar, ya pertamanya sakit hati. Biasalah sakit hati, terus karena udah terlalu sering, ya udah jadi biasa. Oke, gitu. Jadi ya udah dimakan aja. Ya udah gitu dimakan aja, dengerin aja, nanti dengerin lupakan gitu. Menurut aku ya, kita kan perempuan, laki-laki diciptakan sama Tuhan, sama aja lah, manusia lah. Cuma beda gender, beda jenis kelamin aja. Ya mungkin anggota tubuhnya beda. Cuma menurutku ya oke, aku pun tetap tetap bucin ke suami, pengennya menyediakan apapun, pengen bikin dia senang sebagai kepala keluarga, menghormati dia. Love language-nya gitu lah ya. Cuman melihat suamiku yang mau ngalah dengan cara pernikahannya aja ya, prosedur pernikahannya atau upacara pernikahannya kan dia ngalah di situ. Dan kedepannya pun nggak cuman soal dia mau nikah di gereja terus mau menerima aku yang nggak bisa mengikuti yang dia imani, ternyata selama kehidupan sehari-hari pun dia bisa berbagi peran, entah itu dalam mengasuh anak, berbagi tugas rumah tangga. Jadi ya kalau ada omongan orang beneran udah bodo amat. Oke. Sampai pada akhirnya begitu, walaupun awalnya mungkin kayak kerasa ya nggak ya, aku yakin nggak ya. Iya. Gitu ya. Yakin nggak, kayak apakah yang aku lakuin ini salah apa enggak, itu masih sering sih kayak merasa gitu masih. Oke. Menurut kamu berat perjuangan sebelum menikah atau sesudah menikah? Sesudah menikah. Iya. Oke. Karena kalau sebelum menikah ini udah ada bayangannya, kita ngurus administrasi, udah ngurus di gereja, terus nunggu di catatan sipil, ya udah ada bayangannya, udah terencana, terstruktur gitu lah. Terprediksi juga. Sementara kalau sudah menikah ini yang kayak baru aku kayak merasa naik turun emosinya, entah kadang-kadang ngerasa sedih banget, ciut banget, kayak aku sendirian di rumah ini. Sempat aku pernah ngerasa kayak gitu. Karena benar-benar ke gereja sendiri, berdoa sendiri. Karena kan kalau anak masih terlalu kecil ya, dan ini masa pandemi juga. Bisa diajak kemana-mana. Terus kayak sedih aja. Pernah sih aku belum lama ini aku tanya ke suami, yang kalau kamu pernah nggak sih ada kepikiran sholat bareng istri kayak orang-orang atau jalan bareng ke masjid? Ya ada, wajar toh. Ya wajar. Aku juga pernah lah terlintas. Kamu pun juga begitu gitu. Ya. Terus tapi nek nggak bisa, gitu. Nggak bisa sampai besok-besok gimana? Ya udah nggak apa-apa, ya kan ini hidupku yang udah aku pilih. Ya itu, aku pun juga gitu, ya udah. Ini kehidupan yang aku pilih,
entah aku mau dicap wanita pembangkang, nggak bisa nurut suami. Yang penting sejauh ini kita berdua bahagia, kita bisa menjalani kehidupan ya sebisa mungkin, bantu orang lain juga, Saling toleransi juga. iya saling toleransi juga. Dan ya itu, sekali lagi kita nggak pernah ada masalah terkait perbedaan agama, baik sama keluarga, baik sama pribadi aku dan suami, sama sekali nggak ada. Oke, mungkin ada nggak sih sesuatu hal yang Elis bisa share gitu ke teman-teman yang sekarang lagi dalam keadaan kebimbangan gitu? Maksudnya, aduh aku pasanganku beda agama seperti apa ini boleh dong share apa gitu? Mungkin ada pesan atau hal yang harus dipegang teguh gitu waktu memilih jalan seperti Elis? Kalau nggak berani, mending nggak usah aja, mending putus, cari pasangan yang seiman. Gitu. Oke. Jadi Terus ini apa untuk itu? orang-orang yang sangat-sangat kuat ya. Iya. Karena ya itu tadi aku bilang, entah ini ujian, entah ini berkah, ya akan berjalan terus sampai aku nanti meninggal, sampai kita berdua entah gimana nanti. Yang jelas kan bagiku dan bagi suami, nikah cuma sekali. Kita harus berpegang teguh sama prinsip itu. Dan kalau dari awal nih kita udah bingung, yakin apa enggak nih kita udah beda agama, ini kalau nggak berani ngambil konsekuensinya, ya mending nggak usah. Oke. Gitu. Sejauh ini kan sebenarnya masih ada nih yang kayak tanya-tanya di DM. Oh, masa konsul ke kamu gitu, konsul. kayak apa ya gitu? Jujur aja sih, bukannya sombong, tapi kalau yang tanya masih anak-anak muda yang kayak masih pacaran seneng-seneng, nggak aku tanggepin. Tapi kalau udah masuk ini, Kak aku lagi tahap ngurus administrasi nih, aku mau tanya, oh langsung aku jawab. Oke. Mereka tanya tentang kehidupan, ya aku spill sedikit lah. Oke. Walaupun mungkin banyak banget yang tanya gitu anak-anak zaman sekarang kayak, aduh gimana nih, kayak aku cinta mati banget Cinta sama mati nih orang banget gitu. ya. Padahal ya belum tentu kalau suamimu besok duitnya habis emang masih cinta. Oke. Nice question. Oke, Elis, thank you banget waktunya. Semoga tetap bisa sharing apapun di Twitter kamu, tetap bisa berbagi sama orang lain. Amin. Gitu. The good work. Salam buat suami dan juga Agni. Oke, siap. Kamu juga lancar, sukses terus karirnya. Iya, sekarang Mas Ayu apa juga juga sehat-sehat. kesehatan. Jangan lupa vaksin. Jangan lupa vaksin. Baik. Thank you so much. Sama-sama. Thank you so much buat teman-teman Singgah Untuk Pergi yang udah nonton perjalanan kali ini. Semoga menemukan insight baru atau bahkan menemukan solusi baru dari permasalahan yang ada. Saranku tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.